Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Naura Nadia Sofi dengan NPM 251302406 dari kelas B Pendidikan Biologi 2025. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya temukan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Bahaya Begadang Bagi Remaja. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih itu begadang. Jadi, begadang adalah suatu kondisi atau suatu kebiasaan seseorang untuk tidur terlalu larut malam ataupun mereka tidak tidur. Nah, biasanya kondisi seperti ini dilakukan ketika waktu istirahat malam tiba. Nah, pada saat seperti itu, mereka biasanya melakukan kegiatan lain yang sehingga mereka lupa untuk tidurnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini pada saat ini seringkali ditemukan pada remaja. Selanjutnya saya akan membahas berapa lama waktu yang dibutuhkan remaja untuk tidur dalam seharinya. Jadi, remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun itu membutuhkan waktu istirahat 8 sampai 10 jam dalam perharinya. Kenapa? Karena masa remaja merupakan masa pertumbuhan yang sangat baik. Nah, apabila kita tidur, tubuh kita itu akan menciptakan hormon-hormon yang akan membantu untuk pembentukan tulang, kemudian pembentukan otot, dan juga pembentukan jaringan-jaringan lainnya. Maka dari itu, bagi remaja itu sangat dianjurkan untuk istirahat yang cukup. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab remaja itu tidak tidur. Nah, yang pertama yaitu mereka terlalu asik dalam scroll di media sosial. Apabila mereka sudah menemukan tontonan yang asik, kemudian pilihan yang menarik, mereka pasti akan terus-terusan scroll sampai mereka lupa waktu. Nah, yang kedua yaitu mereka terlalu asik dalam bermain gadget dan bermain game. Nah, apabila seseorang sudah terlalu asik dalam bermain game, pasti mereka akan melupakan waktu dan tidak sadar jika sudah terlalu larut malam. Nah, yang ketiga yaitu menonton film. Nah, menonton film ini pada saat ini seringkali kita jika sudah bosan atau apa, pasti kita akan lari ke menonton film. Kenapa? Karena menonton film itu asik, seru gitu kan. Nah, hal itu yang terkadang kayak kalau kita udah nemuin hal-hal yang seru nih, pasti kita akan lanjut, nggak sadar ternyata udah masuk waktu tidur. Dan waktu tidur kita karena terlalu asik, pasti mereka akan berpikir kayak, sudahlah, kan sesekali doang gitu. Nah, kondisi seperti itu tidak diperbolehkan, karena dengan kita berpikir sesekali doang, maka lama akan kelamaan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, yang terakhir yaitu mereka tidak memiliki jadwal bangun dan tidur yang beraturan. Jadi mereka tuh selalu berantakan ketika tidur dan bangun. Misalnya hari ini mereka tidur di jam 9, kemudian bangun di jam 6. Nah, kemudian besoknya mereka tidur di jam 8 dan bangun jam 5 gitu. Nah, hari-hari selanjutnya juga seperti itu. Mereka tidak konsisten dalam tidurnya. Nah, hal itu juga tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak-dampak yang terjadi ketika kita akan begadang. Nah, dampak yang pertama yaitu di dalam bidang konsentrasi. Nah, kenapa sih begadang itu bisa berdampak juga pada konsentrasi seseorang? Nah, ketika kita tidur, maka otak kita itu akan menjadi istirahat. Nah, dan sebaliknya, apabila kita bangun, otak kita itu akan menjadi aktif kembali. Nah, otak kita itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Apabila istirahat kita tidak cukup, maka kita itu akan menjadi tidak fokus, kemudian tidak konsentrasi saat pembelajaran. Nah, hal-hal seperti itu tidak dianjurkan. Makanya kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup, karena otak juga membutuhkan istirahat yang cukup agar kita konsentrasi. Nah, apabila kita tidak konsentrasi dan tidak fokus dalam pembelajaran,
hal-hal itu juga kan yang akan mempengaruhi nilai prestasi kita. Nah, selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. Nah, jadi pada saat kita tidur, sel-sel dan energi yang telah kita gunakan dalam sehari ini itu akan diperbaiki kembali. Nah, tetapi itu saat kita tidur. Nah, jika kita tidak tidur, maka sel-sel yang sedang diperbaiki, kemudian energi yang diisi kembali itu kan tidak optimal bekerjanya. Nah, maka dari itu, hal itu dapat berakibatkan kita menjadi mudah lelah, kemudian kita tidak berenergi, dan kita juga akan menjadi tidak optimal dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dampaknya pada kekebalan tubuh. Jadi, dampak kita pada kekebalan tubuh itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena apabila otak kita tidak istirahat dengan cukup, maka tubuh kita juga akan menjadi lemas. Nah, hal-hal ini yang dapat mempengaruhi imun tubuh kita. Imun tubuh kita menjadi turun, rendah, dan kita rentan terkena penyakit, dan juga pada saat kita sakit, tubuh kita itu akan sulit kembali dalam masa pemulihannya. Kemudian yang keempat yaitu pada kesehatan mental. Nah, jadi apabila kita tidak tidur, maka kan otak kita itu kurang istirahat. Nah, karena otak kita itu kurang istirahat, jadi otak itu sangat berkesinambungan dengan perasaan dan emosi kita. Nah, apabila otak kita lelah, kita kurang istirahat, maka emosi kita itu tidak dapat diatur. Nah, akibat dari itu, maka kita akan mudah marah, kemudian kita akan merasa lebih cemas, dan kita tidak bisa mengatur emosi kita. Nah, yang selanjutnya yaitu pada aspek penampilan. Nah, pada aspek penampilan ini, jadi pada saat kita tidur, sel-sel kulit itu akan memperbaiki kembali. Nah, jika kita begadang, maka sel-sel itu kan tidak bekerja dengan baik. Nah, hal-hal ini yang dapat berakibatkan kulit kita menjadi kusam, kemudian kita menjadi ada mata panda, kemudian kita juga akan tumbuh jerawat. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup agar sel-sel kulit itu memperbaiki dengan optimal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita tidak larut dalam begadang. Nah, yang pertama yaitu kita membuat jadwal tidur kita, bangun dan tidur di jadwal yang sama. Seperti pada hari ini kita tidur di jam 9 malam, kemudian kita akan bangun di jam 6. Nah, hari-hari selanjutnya kita harus seperti itu. Jadi kita harus tidur jam 9 ataupun jam 9 sampai jam 10, kemudian bangun dari jam 5 sampai jam 6. Nah, yang kedua yaitu hindari bermain handphone ketika kita akan tidur. Nah, yang ketiga, kurangi minuman-minuman berkafein. Kemudian kita juga harus menciptakan kamar yang nyaman agar kita tidur dalam keadaan enak. Nah, selanjutnya yaitu simpulan. Jadi simpulan dari materi saya saat ini adalah, jadi begadang adalah suatu kondisi yang sangat mempengaruhi banyak hal-hal negatif. Mulai dari tubuh kita menjadi lelah, kita tidak berkonsentrasi, kemudian tampilan kulit kita menjadi rusak. Maka dari itu kurang-kurangilah begadang, karena begadang itu tidak baik. Baik, segitu saja materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.